Ya pemirsa, selamat malam. Saat ini Anda menyaksikan MNC News Prime maksud kami bersama saya Fani Imania. Kita ke informasi pertama pemirsa terkait dengan 2 jenazah korban gempa Cianjur, Jawa Barat yang kembali ditemukan. Hingga malam ini total 9 warga masih dinyatakan hilang. Petugas kembali menemukan 2 jenazah korban gempa yang tertimbun longsor di Cijedil, Cianjur, Jawa Barat. 2 korban ini merupakan ayah dan anak. Sementara itu, proses pencarian korban di lokasi longsor di Kampung Ciberem dan Cijedil pun kembali dilanjutkan untuk mencari 9 korban lainnya yang masih hilang. Sekitar 100 orang petugas dikerahkan pada Senin pagi dan proses pencarian difokuskan di 3 lokasi yang diduga kuat adanya korban tertimbun. Tingginya timbunan tanah dan material bangunan menghalangi pencarian dan menyulitkan petugas. Sementara itu, Satgasar Resimen 1 Pasukan Pelopor menggelar trauma healing di kawasan Nagrak, Cianjur, Jawa Barat. Trauma healing ditujukan khusus anak-anak korban gempa. Inilah kegiatan saat personel SAR Resimen 1 Pelopor dan tim trauma healing menghibur anak-anak korban gempa Cianjur. Trauma healing ini bertujuan agar anak-anak korban gempa Cianjur terhibur dan tidak larut dalam kesedihan. Kegiatan ini berlangsung di sekitar tenda tempat anak-anak tinggal bersama keluarga mereka. Selain dari pemulihan psikologis, kegiatan ini juga sekaligus memastikan kondisi kesehatan fisik anak-anak dan orang tua mereka selama di pengungsian. Tidak hanya trauma healing dan layanan kesehatan, personel BRIMOB juga membantu masyarakat membersihkan puing dan membantu mengeluarkan dokumen warga yang tertimbun bangunan. Fokus pencarian adalah dokumen penting berupa surat-surat rumah maupun kendaraan milik warga. Setelah 1 jam melakukan pencarian, personel BRIMOB berhasil menemukan sejumlah STNK dan BPKB di bawah reruntuhan rumah. Dan kita akan lebih jauh pemirsa berbincang terkait dengan bagaimana perkembangan dari pencarian korban gempa Cianjur bersama Jumaril, Kepala Basarnas Jawa Barat. Selamat malam Pak Jumaril. Pak Jumaril. Baik pemirsa, tampaknya sambungan telepon terputus, tapi kami masih akan mencoba untuk menghubungi Jumaril selaku Kepala Basarnas Jawa Barat. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke informasi berikutnya pemirsa. Hujan yang mengguyur kawasan Cianjur, Jawa Barat menjadi kendala pencarian warga yang hilang dan hingga malam hari ini jumlah korban meninggal berjumlah 323 jiwa. Perkembangan hasil giat tanggap darurat hari ini dan hal-hal penting lainnya terkait dengan persiapan pembangunan kembali kawasan terdampak khususnya rumah penduduk. Mungkin ini bisa disampaikan secara gamblang oleh Pak Bupati. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam asrofil anbiya'i wal mursalin wala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sodri wa yassiri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli amma ba'du. Moderator, ucapkan terima kasih. Juga yang terhormat Forkominda Kabupaten Cianjur, hadir langsung Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Kajari, juga yang saya hormati dari Basarnas dan juga dari BMKG. Izin melaporkan bahwa sejak mulai hari ini pengendalian kebencanaan alam di Kabupaten Cianjur secara estafet telah diberikan kepada pemerintah Kabupaten Cianjur, ke Forkominda Kabupaten Cianjur, walaupun belum 100%, karena kami Forkominda masih perlu bimbingan dan arahan dari BNPB, dari Basarnas, dari BMKG. Ya pemirsa, kita kembali terhubung bersama Jumaril, Kepala Basarnas Jawa Barat. Selamat malam Pak Jumaril. Selamat malam. Baik, Pak Jumaril mungkin bisa sedikit didekatkan ke speaker telepon Anda Bapak, karena suara Bapak kurang terdengar jelas.
Pak Jumaril. Selamat malam. Baik, Iya. Pak Jumaril, monggo terkait dengan informasi bagaimana perkembangan dari evakuasi hari ini. Kabarnya kalau dari konferensi pers BNPB masih ada 9 yang masih dicari ya Pak? Baik, betul ya. Jadi operasi SAR kita hari ini, tadi pagi kita mulai sejak pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Masih tetap dengan strategi kita yang kemarin, yaitu kita membagi menjadi 3 worksite. Jadi worksite kita yang pertama di warung sate Sinta, rumah makan sate Sinta, kemudian di RT 03 Cijedil dan di Cicadas. Nah, pada pukul 10:10 tadi kita berhasil menemukan dua korban di worksite yang kedua. Worksite yang kedua di RT 03 Desa Cijedil. Dengan demikian, dari sisa target kita 11, kemarin hari ini tinggal tersisa 9. Demikian Mbak Fani. Yang 2 orang ini ayah dan anak bukan Pak? Ya, informasinya seperti itu. Ya, ditemukan 1 laki-laki dewasa dan 1 perempuan anak-anak. Baik, kondisinya atau lokasi penemuan dari 2 jenazah ini di mana Pak? Lokasi penemuannya di titik yang sama dan penemuannya juga bersamaan. Jadi pada waktu yang bersamaan sekaligus ditemukan 2 jenazah tersebut, Mbak Fani. Posisinya berdekatan ya Pak? Iya, sangat berdekatan. Baik. Ada kesulitan seperti apa dalam pencarian kali ini Pak? Iya, seperti yang kita sudah sama-sama ketahui bahwa yang pertama yang menjadi kendala kita adalah karena material longsoran yang begitu tebal sehingga salah satu-satunya alat yang paling efektif adalah kita harus didukung dengan alat berat. Kemudian yang kedua juga kita mengoptimalkan penggunaan alkon. Demikian. Kemudian kendala yang lain adalah terkait dengan cuaca, di mana seperti halnya hari ini contohnya, kita harus menghentikan pencarian pada tengah hari kurang lebih pukul 13.00. Ya itu dikarenakan hujan mulai turun di semua sektor pencarian kita. Dan tentunya apabila kita paksakan untuk melakukan pencarian, melanjutkan pencarian, nah ini sangat riskan, sangat membahayakan bagi tim penolong kita. Kemudian masih sering juga terjadi gempa susulan walaupun dengan frekuensi yang sudah semakin menurun. Dari informasi BMKG, kalau kemarin gempa susulan masih terjadi 15 kali, untuk hari ini gempa susulan sudah berkurang hanya 11 kali dan 3 kali diantaranya yang bisa dilakukan. Itu adalah kendala-kendala kita yang kita hadapi selama proses pencarian ini. Baik, Bapak kalau misalnya melihat bagaimana prediksi cuaca dari BMKG ke depan, cuaca dikatakan masih fluktuatif Pak. Kira-kira antisipasi dari Basarnas sendiri seperti apa? Iya, halo? Iya, Pak Jumaril masih dengar suara saya dengan jelas? Iya, baik Mbak. Terkait dengan perkiraan cuaca yang memang dari BMKG masih memprediksi untuk 2-3 hari ke depan, pelaksana cuaca masih kurang lebih sama. Artinya, pada siang menjelang sore hari, bahkan sampai malam hari, itu biasanya akan turun hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Nah, untuk mengefektifkan waktu, mengefektifkan waktu yang ada, maka strategi kami adalah kami memberangkatkan tim dengan agak cepat. Jadi kita agak pagi memberangkatkan tim ke worksite kita tersebut. Mungkin Mbak Afan. Baik, Pak Jumaril untuk besok sendiri Bapak, kira-kira titik mana saja yang akan difokuskan untuk pencarian evakuasi oleh Basarnas? Ya, untuk besok kita tetap akan memaksimalkan, akan tetap fokus di 3 worksite tersebut.
walaupun untuk worksite 1 di warung sate Sinta, kita hanya melanjutkan asesmen kita. Asesmen ini untuk memastikan apakah bahwa lokasi tersebut sudah betul-betul clear. Jadi mungkin besok kami akan bisa menyimpulkan apakah rumah makan Sinta ini sudah betul-betul clear. Kemudian yang masih betul-betul kita maksimalkan adalah di worksite yang kedua dan ketiga. Worksite kedua di RT 03 Cijedil dan worksite ketiga di Kampung Cicadas, Cijedil juga. Baik, mungkin terakhir Pak Jumaril, mengingat bahwa ya insya Allah besok kami doakan agar 9 yang masih dicari ini semuanya diketemukan dalam waktu dekat. Tapi mungkin Amin. bisa dijelaskan lebih lanjut Bapak, ini proyeksinya atau ketika nanti 9 tersebut sudah ditemukan berarti pencarian Basarnas memang akan dihentikan seperti itu ya Pak? Ya, selama sudah tidak ada lagi masyarakat kita yang melaporkan bahwa masih ada keluarganya yang hilang, di mana kami harapkan laporan tersebut didukung oleh bukti-bukti yang kuat, artinya apakah ada keterangan dari kepala desa, kemudian dari struktur pusat dari camat. Nah, nanti kita lihat, nanti kita evaluasi. Tentunya yang paling penting adalah kita menunggu hasil identifikasi yang dilakukan oleh tim DPI. Itu. Di samping itu, ya kita masih tetap harus berusaha semaksimal mungkin agar kita dapat menemukan seluruh sisa saudara-saudara kita yang masih hilang ini. Baik. Demikian Mbak Fani. Baik, Pak Jumaril, kita doakan agar proses evakuasi besok yang dilaksanakan oleh Basarnas dan juga stakeholder terkait lainnya berjalan lancar, Bapak. Sehat selalu Pak Jumaril. Kami masih tetap akan memantau bagaimana perkembangannya. Selamat malam. Selamat malam. Dan selanjutnya pemirsa, di tengah imbauan Pemkab Cianjur yang meminta bantuan bagi warga korban gempa disalurkan melalui posko terpusat, proses penyaluran bantuan pasca gempa Cianjur juga masih berlangsung di beberapa titik pengungsian. Kita akan pantau bagaimana kondisi di lokasi pengungsian. Sudah bergabung bersama kami malam hari ini Muhammad Hafiz selaku relawan gempa Cianjur Jawa Barat. Selamat malam Bang Hafiz. Ya, selamat malam Mbak. Baik, Bang Hafiz, kalau boleh tahu lokasi pengungsian tempat Bang Hafiz melaporkan saat ini di mana? Saya sekarang lagi ada di Kampung Surupan, Desa Sukawangi, Kecamatan Warung Kondang. Oke, di sana tenda pengungsiannya memang cuma di tempat Bang Hafiz berada sekarang atau masih ada lagi? Di sini terbagi beberapa titik Mbak, karena memang warga mendirikan pos pengungsian itu dekat dengan rumahnya masing-masing, jadi nggak tersentral di satu titik. Jadi nggak ada pengungsian besar gitu. Oke, Bang Hafiz mungkin bisa digambarkan sedikit Bang terkait dengan bagaimana kondisi tenda pengungsiannya di situ. Apakah ada yang berbeda? Apa saja yang berbeda dengan tenda-tenda pengungsian yang selama ini, yang sebelum ini? Bang Hafiz kan juga sempat mengabarkannya pada kita. Ya, siap. Untuk di pengungsian ini warga memanfaatkan dari bangunan yang ada. Jadi bukan membuat dari tenda darurat seperti yang kemarin saya beritakan. Jadi di sini ya alhamdulillah lebih proper dibandingkan yang kemarin. Gitu sih Mbak. Apa saja yang ada di situ Bang? Katakanlah kalau misalnya kemarin kan cuma beralaskan terpal nih. Kalau saat ini seperti apa? Kalau saat ini bisa dilihat dari sini tuh udah ada pakai asbes di belakangnya, di atasnya maksud saya. Jadi memang warga ini memanfaatkan tempat yang sudah ada, tinggal ditambahin samping-sampingnya itu dari terpal. Karena sebelumnya memang untuk tanah kan kalau di saat hujan itu rembes dari bawah ya. Karena sudah beberapa hari terakhir di Cianjur sendiri itu diguyur hujan terus dari siang sampai malam seperti itu. Baik. Bang Hafiz, yang ada di sana berapa jumlahnya pengungsi? Untuk jumlah di sini ada 20 kakak. 20 kakak. 20 kakak itu berarti sekitar satu kakak 4 orang, 3 atau 4 orang, betul? Iya, betul. Dan semuanya menetap di bawah satu lokasi atau satu atap? Di sini hanya ada 9 kakak, Mbak. Baik. Di belakangnya tapi masih ada lagi. Oke. Untuk kebutuhan MCK sendiri atau katakanlah toilet itu gimana, Bang Hafiz? Di sini para pengungsi masih menggunakan MCK darurat, tapi juga di sini kan dekat dengan rumah yang masih berdiri kokoh lah, gitu. Jadi berani-beraniin juga sih masuk ke dalam situ. Baik. Ada keluhan apa saja Bang dari warga yang mengungsi?
Untuk saat ini karena cuaca dingin ya Mbak di Cianjur, jadi para pengungsi ini sangat membutuhkan alas tidur seperti matras, karpet ataupun selimut sih Mbak untuk menghangatkan. Dan tidak ada yang membawa barang-barang pribadi dari rumahnya masing-masing ya Bang? Nggak ada Mbak, di sini mereka bawa barang seadanya aja karena memang udah panik juga, jadi ya seadanya mereka bawa. Oke, baik. Bang Hafiz, kalau dari kacamata Anda, ini lokasinya cukup proper, ya setidaknya lebih proper ya dibanding tenda pengungsian sebelumnya, begitu ya Bang? Iya betul, karena memang karena di luar tadi hujan cukup deras ya, jadi saya cari tenda, kebetulan memang kita lagi asesmen, berkunjung, jadi numpang di sini. Baik. Bang Dan Hafiz. saya lihat bagus juga. Bang Hafiz, kita tahan dulu ya Bang Hafiz dialog kita, pembicaraan kita. Soalnya kita kebetulan akan menuju ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang saat ini dikabarkan akan melakukan konferensi pers terkait dengan penetapan tersangka. Tunggu dulu ya Bang Hafiz ya, jangan kemana-mana ya Bang Hafiz, akan kita lanjutkan sesaat lagi.